Anda kembali menyaksikan Money Report pemirsa, dan kami akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Satya Yuda. Pak, tadi Bapak menyatakan bahwa ini juga terkait masalah infrastruktur, masalah pipa, begitu. Kan ada wacana untuk menggabungkan antara PGN, Perusahaan Gas Negara, dan juga Pertagas, Pertamina Gas. Apakah langkah ini nantinya akan juga bisa membantu untuk menurunkan harga gas industri? Ya pasti ya, karena faktor efisiensi ya. Lantas kalau infrastruktur itu digabung, mereka tidak perlu bersaing gitu antara PGN dengan Pertamina. Nah, itu otomatis akan membuat harga jualnya menjadi lebih bagus gitu ya. Karena kalau apabila mereka bersaing dengan volume yang terbagi menjadi 2 pipa, yang harusnya bisa menjadi 1 pipa, itu kan juga menjadi faktor juga. Ya, maka kita sudah mengidentifikasi apabila itu dimaksud antara Pertamina dengan Pertagas itu melakukan merger, itu salah satu faktornya. Itu kan banyak hal yang kita tidak inginkan, otomatis nanti manpower dan lagi operating cost-nya itu pasti akan dari 2 perusahaan yang mempunyai operating cost berbeda-beda yang sekarang menjadi 1, kan otomatis mereka akan lebih efisien ya. Betul. Nah, tetapi yang kita juga harus pikirkan adalah merger jangan dimaknai nanti akan dijual. Ini yang kita khawatirkan, apabila sudah di merger menjadi satu kekuatan business entity yang cukup kuat, terus lantas dijual sahamnya gitu. Nah, itu yang menurut saya privilege yang diberikan kepada sebuah BUMN ya negara yang menjamin ketersediaan energi bagi rakyatnya, itu menjadi berbeda tugasnya. Kalau apabila itu walaupun tidak semuanya seperti PGN itu, kalau saya lihat dia BUMN, tetapi 49% sendiri sudah dijual ke pihak luar, ya maksudnya dalam hal ini kepada publik gitu, sehingga ya, dia BUMN tapi BUMN yang tidak murni BUMN gitu. Nah, ini yang menurut saya aksi-aksi korporasi semacam itu yang mestinya nanti kita lihat. Kalau kita ingin menjadikan misalkan industri yang menyangkut mengenai distribusi gas ini atau pengadaan infrastruktur gas itu betul-betul berpihak kepada rakyat gitu, berpihak kepada kebutuhan masyarakat dan juga kepada industri. Gitu. Pak Satya, sebetulnya wacana penurunan harga gas ini kan sudah mulai berhembus sejak paket kebijakan ekonomi jilid 3 yang dirilis kurang lebih setahun yang lalu. Sampai akhirnya sekarang Presiden lagi-lagi menyoroti hal itu dan kasih ultimatum 2 bulan harus turun. Selama setahun terakhir, di mana sulitnya sebetulnya? Ya, kalau menurut saya memang memberikan insentif dalam bentuk pajak itu kan klasik ya, maksudnya insentif itu selalu kalau kemudahan peringanan pajak dan lain sebagainya otomatis membuat dia menjadi lebih atraktif. Ya. Tetapi yang menurut saya proses renegosiasi kepada KKKS itu juga tidak mudah, walaupun dalam hal ini KKKS yang diuntungkan. Kan kita minta kita turunkan harga, tapi you punya profit split yang tadinya 20% kita tingkatin menjadi 40%. Itu kan bisa, itu kan melakukan renegosiasi yang karena prosedur legal formal yang tidak bisa cepat, misalkan karena bentuk kontrak yang kaku, maka kenapa kita sekarang itu mempromosikan namanya sliding scale scheme ya, di mana di dalam sliding scale scheme itu tergantung daripada harga minyak dunia. Jadi di saat harga minyak dunia tinggi, maka bagian daripada kontraktor kecil dia sudah untung, gitu ya, bagian negara dan besar. Dan itu cukup menguntungkan dan bisa diterima oleh KKKS. Itu memudahkan kita di dalam menegosiasikan, karena begitu harga minyaknya turun ke bawah, maka kontraktor porsinya dikasih besar, sehingga dia masih tetap mau berinvestasi. Ya, pemerintah mensakrifice penerimaannya karena dia lebih kecil di saat harga minyak turun. Nah, kalau dia tidak dalam bentuk sliding scale di dalam tipe kontrak, itu mereka harus duduk dan renegosiasi. Nah, ini yang menurut saya juga pasti akan makan waktu gitu ya, karena ada berbagai macam dampak ikutan ya akibat daripada perubahan daripada profit split tadi. Nah, maka yang disampaikan pada Presiden yang dimaksud gitu tentunya kita mendukung, karena toh itu bagus untuk industri ya, apalagi kalau nanti itu untuk city gas ya, gas yang dirasakan oleh
rumah tangga sebagai pengganti daripada LPG 3 kilo. Itu semoga kan bisa segera ya Pak ya, tercapai berapa harganya sehingga ini juga multiplier efeknya tadi yang disebutkan. Jadi kita bisa segera dirasakan. Harus berpikir bahwa mempertahankan industri itu penting ya, dibanding hanya sekedar kita memikirkan pendapatan negara dari sisi gas itu sendiri, karena pergerakan daripada industri terhadap PDB kita ya itu cuma sekitar 16%, zaman dulu bisa sampai sekitar 28%, sekarang cuma 16%. Jadi industri kita tuh sedikit menurun gitu. Makanya kalau kita mencoba untuk menggalakkan supaya industri itu tumbuh ya, itu kan otomatis dia akan naik, trennya akan naik ya. Jadi keberadaan industri menjadi besar. Pasti itu akan berpengaruh kepada apa? Pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan. Karena 1% kenaikan daripada pertumbuhan ekonomi ada penciptaan lapangan kerja hingga sampai 500.000 orang. Ya, semoga betul-betul 2 bulan bisa segera tercapai ini harganya berapa. Baik Pak Satya Yuda, terima kasih banyak atas kehadiran dan masukannya pada malam hari ini. Sukses selalu.